Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal tes wawancara lagi ya. Udah lama nggak bahas tentang wawancara. Dan buat kalian yang mau order ebooknya masih bisa ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku cantumin nomor WhatsApp untuk ordernya teman-teman atau untuk pemesanannya. Jadi tinggal klik aja di situ, terus hubungin aja chat ya teman-teman di nomor tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soalnya. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng. Bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan yang terjadi dalam organisasi kepengurusan instansi penempatan Anda? Oke, dia minta pendapat kita ya, bagaimana perubahan yang terjadi dalam organisasi yang di instansi penempatan Anda. Nah, kemudian kita lihat yang A, perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B, ASN PPK tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. C, organisasi harus menjadi learning organization. Kemudian yang D, setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Oke, teman-teman. Nah, ini dia minta pendapat kita ya, gimana tentang perubahan tersebut. Nah, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Nah, karena setiap organisasi atau setiap instansi itu pasti sering berubah-ubah ya sistemnya untuk mungkin meningkatkan kinerja instansi tersebut juga ya, teman-teman. Makanya terhadap perubahan itu harus terbiasa ya teman-teman menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D. Mungkin dari kalian yang punya jawaban berbeda dengan aku boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Kalau misalnya aku terlalu kecepatan, kalian tinggal atur aja di settingan YouTube kalian teman-teman. Di situ nanti ada pemutarannya. Dilambatin aja kalau misalnya terlalu cepat aku ngomong ya. Dan kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Jika di saat menjadi ASN P3K tenaga kesehatan, Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda. Tindakan Anda adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan. B. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut agar dapat diadili secara adil. C. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan masalah ini sebagai sikap empati. D. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, di sini kita dihadapin sama suatu masalah pekerjaan yang ternyata ada kaitannya nih dengan kewajiban kita. Nah, tindakan kalian itu kayak gimana, teman-teman? Di sini menurut aku jawabannya adalah yang D, kita tetap bertanggung jawab ya dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi kan ini masih ada kaitannya nih masalah tersebut dengan kewajiban kita. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab ya terhadap hal tersebut. Kemudian setelah itu kita harus mencari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut, teman-teman nih, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang D, poinnya paling tinggi itu adalah 4, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor 3. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Jika saat diterima menjadi P3K tenaga kesehatan, saya diminta melakukan pekerjaan yang berat. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya. B. Tetap menerimanya walaupun tidak suka dengan pekerjaan itu. C. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan tersebut. D. Menyerahkan pekerjaan tersebut ke orang lain. Nah, di sini kan dia diminta untuk melakukan pekerjaan yang berat. Nah, sikap kalian itu harusnya apa, teman-teman? Tetap menerimanya ya. Maaf, bukan ini. Yang C, teman-teman, merasa tertantang melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini terlihat kalau kita emang bersungguh-sungguh nih dalam bekerja, teman-teman, dan selalu merasa tertantang dengan hal-hal yang baru kayak gitu. Jadi terlihat semangat kerjanya, teman-teman. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang C, poinnya 4, teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin lagi, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Lanjut, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Anda sudah 5 tahun bekerja sebagai bidan honor di suatu RSUD. Anda tidak lolos seleksi P3K tenaga kesehatan di instansi yang Anda inginkan. Padahal Anda sudah mengabdi lama, maka Anda akan
A. Merasa sedih dan putus asa. B. Membuka usaha dan bisnis baru untuk mengupgrade ilmu. C. Merasa tertantang untuk mengikutinya lagi di periode mendatang. D. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, di sini tuh ternyata kalian nggak lulus nih. Misalnya nggak lulus P3K. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan dengan padahal di sini kita udah 5 tahun lamanya ya mengabdi, tapi kita nggak lulus, jadi kan terpaksa keluar ya teman-teman kalau nggak salah aku kalau nggak lulus nanti. Soalnya kan tenaga honorer mau dihapusin ya teman-teman, jadi sebisa mungkin harus lulus. Tapi kalau ini tidak lolos, maka yang bisa dilakukan adalah yang A, jelas tidak ya teman-teman, ini pasti pokoknya satu. Kemudian menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin nih saat kita tidak lolos P3K kita harus refleksikan diri nih kira-kira kenapa kita nggak lolos, entah mungkin karena kita kurang persiapan atau emang ilmu kita kurang upgrade atau kayak gimana. Jadi di situ kita bisa memperbaiki diri ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade lagi ilmu kita bisa belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi itu untuk mempersiapkan diri yang lebih baik lagi, bukan hanya untuk mempersiapkan P3K di tahun depan, tapi untuk masa depan yang lainnya teman-teman. Entah nanti kita mana tahu buka klinik baru ya teman-teman, buka klinik kan bisa juga, tapi dengan catatan ilmu kita harus upgrade ya teman-teman. Jadi kita belajar dari kesalahan kita yang lalu, kayak gitu sih. Nah, jadi dari aku jawabannya adalah yang D teman-teman. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai P3K? A. Saya kuliah linier dengan bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. D. Saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman. Nah, dimanapun kita berada, kita kerja itu harus penuh dengan integritas, jujur, berkompeten juga teman-teman. Itu yang dinilai yang paling utama nih eh, sebelum bekerja teman-teman. Nah, jadi alasan kita kenapa sih kita bisa diterima P3K, kenapa kita pantas nih lulus P3K karena kita ngerasa kita punya kompetensi juga di bidangnya, kemudian kita jujur dan punya integritas teman-teman, kayak gitu ya. Beda orang yang punya integritas dengan orang yang tidak punya integritas teman-teman. Orang bisa kerja keras, kemudian dia bisa apa ya namanya, kreatif, tapi kalau dia nggak jujur, dia nggak berintegritas sama aja teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah orang yang punya integritas integritas tinggi, kemudian jujur dan kompeten juga teman-teman. Nah, jadi nomor 5 itu jawaban dari aku adalah yang C. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda atau mau nambahin pendapat aku, boleh juga komen di kolom komentar teman-teman. Dan ini dia 5 soal dari aku, semoga bisa membantu persiapan kalian ya untuk P3K di tahun ini atau tahun depan. Nah, semoga kalian sukses terus. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kemudian di like, share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa menerima info terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.